Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, pada akhir semester tentu kita akan membuat satu analisis. Maksud saya di sini adalah analisis butir soal. Di sini ada aplikasi yang sangat bisa membantu teman-teman guru sekalian, namanya Anates. Anates ini bisa menganalisis butir soal pilihan ganda dan soal isai. Setelah kita install aplikasinya, kita akan mempunyai tampilan ya di desktop kita seperti ini. Kawan-kawan guru sekalian, di bawah sini ada beberapa menu. Ya, yang paling penting ya, tentu yang ini. Jalankan Anates pilihan ganda. Jalankan Anates uraian. Ini ada tombol keluar. Langsung saja teman-teman, para guru, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana menganalisis butir soal pilihan ganda. Kita klik. Di sini ada 3 kolom. Ya, ada 3 kolom. Kolom yang pertama ada beberapa menu, kolom kedua ada beberapa menu, dan kolom ketiga ada beberapa menu. Kolom 2 dan kolom 3 ini akan muncul apabila kita mengisi atau mengerjakan di kolom sebelumnya, yaitu di kolom 1. Karena kita belum mempunyai satu file pun, maka kita akan membuat yang namanya buat file baru. Jika kita sudah mempunyai file, kita bisa membuka di baca file yang ada. Kalau kita mau keluar, kita bisa klik keluar dari Anates. Baiklah teman-teman sekalian, para sobat Mizan Banua, kita akan coba membuat file baru. Kita klik. Setelah kita klik akan tampil dialog seperti ini. Jumlah subjek itu maksudnya adalah jumlah siswa kita. Anggap saja misalnya jumlah siswa kita 15. Kemudian jumlah butir soal anggap saja 10. Secara default ini tertulis 10. Terserah daripada teman-teman guru sekalian mau membuat berapa. Bahkan 100 pun bisa. Oke, kita anggap saja jumlah butir soal cuma 10. Kemudian di sini ada jumlah pilihan jawaban. 1 sampai 5. Kalau kita sampai D berarti kita tulis 4. Berarti kalau kita sampai E, jawaban kita A, B, C, D, E, berarti kita sampai 5. Setelah itu, klik OK. Akan tampil seperti ini. Ini adalah jumlah siswa kita atau jumlah subjek. Baiklah, akan kita coba tulis di kolom nama subjek. Di sini telah ada nama-nama murid kita. Ini sebagai contoh saja. Saya membuat subjeknya 15. Di sini, jika kita mau menambah subjek, bisa diklik bagian sebelah sini. Tambah subjek. Kita coba. Maka subjek akan bertambah. Misalnya kita beri nama, misalnya oke. Jadi kita mempunyai 16 orang siswa. Begitu juga jika kita ingin menghapusnya, maka kita tinggal klik di mana yang kita mau menghapus dan kemudian hapus subjek. Ada dialog seperti ini, klik ya, maka hilang. Para teman-teman guru, di samping di sini ada 10 soal. Karena kita tadi membuat berjumlah 10. Di sini kita disuruh mengisi kunci jawabannya. Anggap saja kita akan membuat kunci jawaban
dengan seperti ini. Nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 anggap saja B, C, E. Nah, data yang dimasukkan salah, data yang valid adalah huruf A sampai dengan E. Karena saya tadi mengklik F. Jadi ada dialog seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini hanya contoh saja, jadi ini disesuaikan dengan kunci jawaban daripada para sahabat-sahabat guru sekalian. Kita akan memasukkan ini secara manual. Misalnya, si Abbas menjawab dengan seperti ini. A semuanya. Nah, ini adalah cuma contoh saja supaya cepat. Jadi teman-teman guru harus mengisi dengan teliti apa jawaban daripada siswa-siswi Anda. Setelah seperti ini, lengkap seperti ini, maka kita alangkah lebih baiknya menyimpan file tersebut. Klik di bagian atas, simpan. Maka kita akan diarahkan ke sini. Kita bisa memberi nama sesuai dengan nama kelas. Misalnya, kelas 10 MIPA ulangan harian ke-2. Baiklah, mungkin seperti ini contohnya, kita langsung save. Para sobat guru sekalian, apabila kita merasa jawaban ini ada yang keliru, kita masih bisa menggantinya di sini. Dan kemudian, apabila kita menemukan siswa belum tertulis di sini, maka kita bisa memanfaatkan sisipkan subjek di sini. Oke, baiklah. Setelah kita simpan, maka di sini akan tertera tulisannya seperti ini. Kembali ke menu utama. Nah, di sini sudah ada tampil semua menu-menunya, dan ini juga ada tampil menu-menunya. Oke, kemudian kita akan mengklik mencoba sebelah sini yang penyekoran data. Tampilannya seperti ini. Ini kuncinya, dan murid kita tadi menjawab seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Oh, ini kenapa hilang? Mari kita cek lagi. Kita bisa mengklik di sini. Edit data mentah jika kita perlu. Oke, kita coba ya, kembali lagi ke sini. Skor bobot kita lihat. Dapat dilihat para sahabat-sahabat guru sekalian, teman-teman guru. Nah, ini hasilnya ya. Tapi ini belum diberi bobot. Jumlah subjek 15, butir soalnya 10, bobot untuk jawaban yang benar 1. Sedangkan di sini bobot untuk jawaban salah tidak ada, 0. Karena soal kita itu tadi ada 10, maka bisa jadi ini 10 ya. Atau kita memakai skala 100, maka bobot jawaban betul adalah 10.
Setiap jawaban yang betul, kita beri nilai 10. Setiap jawaban yang salah, kita tidak memberikan pengurangan nilai. Jika kita misalnya membuat soal 15, maka kalau kita memakai penilaian skala 100, maka bisa 100 dibagi 15, dapatnya bisa dipakai sebagai bobot jawaban betul. Oke. Nah. Jadi murid-murid kita mempunyai nilai seperti ini. Si Abbas benar 2 saja, salahnya 8. Maka skor aslinya adalah 2. Satu jawaban nilainya 10, maka dia dapat nilai 20. Si AB 20 juga. Si Al-Sisi cuma benar 1, dapat 10. Angela dapat 20. Bin Salman lumayan 30. Bolkiah 20. Boris 20. Erdogan mendapat 100. Kenapa dia dapat 100? Bisa jadi dia rajin belajar, bisa jadi dia sudah tahu jawabannya. Xi Jinping agak pintar ini, dapat 70. Si Joe Biden pintar, dia dapat 90. Mungkin dia rajin belajar. Si Khamenei dapat 80. Pintar juga ini. Kim Jong Un, entah kenapa dia dapat 0. Kemudian Min Aung juga dapat 0. Ini menjadi pertanyaan, kenapa dia sampai mendapat 0? Kemudian Modi mendapatkan 30 dan Bang Jago Putin mendapatkan nilai 50. Di sini ada menu, urutkan berdasarkan skor tertinggi ke rendah. Skor tinggi ke rendah. Kita klik seperti ini. Ranking jawabannya secara otomatis akan ada seperti ini. Jika kita mempunyai KKM, anggap saja KKM maksudnya adalah kriteria ketuntasan minimal 70, maka nilai-nilai ini yang tidak sampai KKM berarti mulai dari si Putin sampai si Min Aung. Maka mereka ini harus masuk ke dalam program remedial. Kemudian yang sampai KKM, Xi Jinping, Khamenei, Joe Biden, dan si Erdogan. Ini mendapatkan nilai yang di atas KKM atau pas KKM. Maka dia nanti akan masuk program enrichment atau pengayaan. Ini membaca secara simpel saja daripada hasil dari pembelajaran murid kita. Bisa kita cetak atau kita akan kembali ke menu utama. Supaya lebih lengkap, maka alangkah lebih baiknya kita sertakan analisis kita dengan reliabilitas. Kemudian ini ada penilaian yang mana yang termasuk unggul dan asor, maksudnya di sini yang mana yang kategori siswa yang bagus nilainya dan yang rendah nilainya. Daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengecoh daripada soal kita, dan rekap analisis butir. Kita bisa memprintnya atau mencetaknya satu demi satu, tetapi lebih bagusnya menurut saya lebih simple. Maaf, bukan lebih bagus, tapi lebih simpel. Kita klik saja ini. Olah semua otomatis. Akan tampil seperti ini. Kita akan coba lihat. Ini hasilnya. Dan kemudian ini reliabilitas. Tesnya. Rata-rata 3,73. Dan kemudian kelompok unggulnya ada 4 orang, si Erdogan, Joe Biden, Khamenei, dan si Xi Jinping.
Dan yang di sini kemudian kelompok ASOR-nya juga, atau yang paling bawah nilainya yang kurang bagus, bukan kurang bagus ya, nilainya yang terendah, yang perlu masuk ke dalam program remedial, diantaranya adalah Boris, Al-Sisi, Kim Jong-un, dan Min Aung. Mungkin perlu dinasihati Min Aung supaya rajin belajar, jangan main senjata terus ya. Dan kemudian ada daya pembeda. Seperti ini, ada tingkat kesukaran. Bisa kita lihat, tingkat kesukaran, soal kita nomor 1 sedang, nomor 2 sedang-sedang juga, dan kemudian nomor 7 ternyata 7 dan 6 kategori sukar, 9 sedang, dan nomor 10 sangat sukar. Nah, ini secara otomatis diolah ya di aplikasi ini. Ini korelasi skor butir dengan skor total. Dan ini rekap analisis butir. Di aplikasi ini saya kira sudah sangat lengkap untuk keperluan evaluasi kita dalam pembelajaran. Lalu bisa dicetak. Nah, saya kira tidak susah mencetaknya. Kalau kita sudah terkoneksi dengan printer kita langsung bisa oke dan tercetak semuanya. Untuk tutorial kali ini dalam menggunakan Anates, itu dulu para rekan-rekan guru, para sobat guru sekalian. Salah kilap mohon maaf. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan info berikutnya. Salah kilap mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.